Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Acaritwa brahmacaryang alada yodane danang jina kojana jayanti dinamaje wapalale ti. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci atau tidak berhasil mengumpulkan kekayaan selagi masih muda, ketika ia tua, ia akan merana bagai bango tua yang terdiam di dalam kolam yang tidak ada ikannya. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari, umat Buddha yang berbahagia, pada kesempatan minggu hari ini kita bisa bersama-sama melakukan puja bakti, meditasi, dan juga melakukan kebaikan lainnya. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama kembali belajar Dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tanpa terasa kita sudah di akhir tahun 2014. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2015. Waktu yang kita lewati terasa sangat cepat. Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya baru saja kemarin, sekarang sudah di akhir tahun. Kalau dipikirkan 1 tahun ke depan, rasanya sangat lama kalau dipikirkan. Tetapi kalau dilewati, berlalu begitu saja. Seolah-olah waktu ini cepat berlalu. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita memasuki tahun yang baru, yang kurang lebih seminggu lagi, tentu kita selalu mengharapkan ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Seringkali bapak ibu, saudara-saudari sekalian, yang paling dipikirkan, yang paling diperbarui kalau di rumah masing-masing adalah kalendernya. Kalendernya baru, tetapi kita tidak pernah berpikir, adakah sesuatu yang harus diperbarui dalam kehidupan kita? Mengapa? Karena kadangkala kita hanya mengikuti sehingga tidak ada cepat perubahan yang lebih baik. Maka sebagai bekal memasuki tahun yang baru ini, saya membawakan satu tema, yaitu perencanaan hidup. Tujuannya apa perencanaan hidup ini? Supaya kita dalam hidup punya harapan. Punya harapan, sehingga hidup kita ini ada nilai yang bermanfaat di dalam
menghabiskan waktu hidup kita ini. Jangan sampai kita hidup seperti halnya kalender. Kalau sudah dilewat, kemudian dibuang begitu saja. Oleh karena itu, perencanaan hidup ini sangat penting. Karena sebagai perumah tangga sekalipun, harus punya rencana. Karena nanti kalau tidak punya rencana, namanya waktu berjalan, kita akan semakin menjadi tua. Jangan sampai seperti apa yang ada di dalam syair Dhammapada tadi. Acaritwa Brahmacaryam. Alada Yobanidanam. Mereka yang masih muda tidak menjalankan kehidupan suci atau juga tidak mengumpulkan kekayaan. Jina Goncawa Jayanti Kinamaje Wapalale. Nanti ketika tua, hidupnya akan merana bagaikan burung bangau yang duduk diam di tepi kolam yang tidak ada ikannya. Ini adalah gambaran kepada kita semua, agar kita punya harapan yang harus kita capai. Jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu. Ketika tua, kita tidak punya apa-apa. Maka, perencanaan hidup harus dibuat. Karena perumah tangga mesti ada 3. 1, sukses duniawi. 2, bisa lahir di surgawi. Syukur-syukur ketiga, bisa tidak terlahir kembali. Ketiga hal ini adalah satu harapan dalam hidup. Ketika masih muda, kita berusaha sebagai perumah tangga mengumpulkan kekayaan duniawi. Kenapa? Karena kehidupan kita sebagai perumah tangga perlu. Jangan berpikir materi tidak perlu. Jangan berpikir kalau berbicara materi itu berbicara matre. Sedikit-sedikit materi, sedikit-sedikit materi. Orang punya materi itu tidak sama dengan orang matre. Harus dibedakan. Kalau kita punya materi, apa untungnya? Untungnya kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi dan kita juga bisa membantu banyak orang. Alangkah sangat bersyukurnya kalau kita mencukupi kehidupan kita dan juga bisa membantu banyak orang. Membantu banyak orang paling mudah adalah kalau kita punya. Bayangkan, kalau kita tidak punya harapan hidup, tidak punya target dalam hidup, apa yang bisa kita berikan? Materi tidak punya. Bisa kita melakukan kebajikan? Sungguh sulit. Maka yang muda-muda, karena yang hadir di sini muda-muda, banyak yang muda, juga banyak yang setengah tua, banyak juga yang belum tua sekali. Artinya, jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus punya rencana dalam kehidupan kita. Di mana kita mendarat harus digambarkan dari sekarang. Kalau kita mau naik pesawat, pesawat itu juga ada perencanaannya. Kalau kita terbang ke timur, berapa waktu yang diperlukan? Kalau kita mau terbang ke barat, berapa waktu yang diperlukan? Demikian pula, kalau hidup kita sudah punya rencana. Nanti kalau tua kira-kira mendaratnya di mana? Kalau sudah meninggal kira-kira mau mendarat di mana? Maksudnya, jangan sampai kita mendarat sudah tua, mendaratnya jadi gagal mendarat. Ini cilaka. Ngerti maksudnya gagal mendarat? Turunnya tidak selamat, penuh dengan was-was dan khawatir. Kitalah yang harus membuat dari sekarang perencanaan. Agar mendarat kita bisa selamat,
selamat di duniawi, sampai di surgawi, kalau bisa tidak lahir kembali. Itu bisa dicapai kalau dari sekarang kita buat perencanaan. Kekayaan duniawi bukan diberikan, surgawi juga bukan diberikan, tak lahir kembali juga tidak diberikan. Semula semuanya itu berawal dari ada rencana. Mau bangun Wisma Narada, tidak mungkin langsung begitu saja. Pasti direncanakan. Mau membuat satu keluarga, bisa berkeluarga, itu juga harus direncanakan. Bukan hanya modal cuma satu, cuma cinta. Bukan. Harus ada rencana. Maunya seperti apa, harus direncanakan. Maka untuk memasuki tahun yang baru, ajakan saya, ayolah buat rencana. Jangan sampai tahun 2015 tidak ada bedanya daripada tahun 2014. Tahun 2015 malah lebih buruk dari tahun 2014. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena salah dalam membuat rencana. Jadi rencana ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Tapi orang pada umumnya tidak pernah mau berpikir rencananya seperti apa. Yang penting asal jalan. Yang penting ada dimakan. Yang penting bisa jalan-jalan. Tidak pernah membuat satu rencana yang lebih baik. Apakah Bapak Ibu sudah membuat satu rencana di tahun depan? Apakah rencananya cuma satu, liburan? Apakah ada rencana yang lebih baik yang sifatnya peningkatan? Kan saya berumah tangga biasa, Bante. Tidak perlu perencanaan. Kan ibu berumah tangga, apa yang direncanakan? Ada. Ibu rumah tangga juga harus ada perencanaan. Rencanakan masakannya yang lebih enak. Rencanakan anak-anaknya semakin patuh. Rencanakan anak-anaknya menjadi pandai. Ibu rumah tangga saja perlu perencanaan. Apalagi yang lainnya. Jadi dari sekarang, cobalah buat satu target. Tidak usah panjang-panjang. Tahun depan, apa yang mau Anda capai, harus Anda buat dari sekarang. Karena jangan sampai tanpa harapan, tanpa perencanaan, sehingga waktu terbuang tanpa ada apapun yang dihasilkan. Saya sudah semuanya terpenuhi, Bante. Harus ada yang ditingkatkan. Mungkin latihan untuk pengendalian diri lebih baik lagi. Ataukah latihan untuk pengendalian pikiran yang semakin meningkat lagi. Itu juga harus dibuat. Jangan sampai hanya ngikuti. Nanti tidak ada bedanya. Tahun baru seolah-olah tidak ada yang baru. Karena hanya bangun pagi, tidur malam, bangun pagi, tidur malam, bangun pagi, tidur malam. Ditanya, ya pendapatan juga segitu, pengeluaran juga segitu, tidak ada simpanan. Malah banyak tunggakan. Nah, jangan sampai begitu. Harus direncanakan. Kalau kita mau seandainya kita sudah tua, ingin lahir di alam surga juga dari sekarang harus direncanakan. Rencana paling dasar, paling gampang. Hari Minggu datang ke wihara. Kalau mau lahir di surga. Karena kalau hari Minggu Anda dilatih mendengarkan dhamma, menumbuhkan satu keyakinan kepada Sang Buddha, kepada Tiratthana. Kalau kita meninggal dengan keyakinan, satu tiket ke alam surga. Tapi kalau meninggal dengan keraguan-raguan, apalagi meninggal dengan kegelapan, dapat tempat ia mendarat dengan darurat di lahan yang padat, kering kerontang. Jangan harap ada kebahagiaan. Jadi kalau kita yang sudah tua,
Janganlah kita berkecil hati. Kita bisa mencapai, kita masih punya waktu. Mau di surga, hari Minggu datang ke wihara. Syukur-syukur hari Rabu, Kamis, Jumat ikut meditasi. Jadi jangan sampai kita hanya berpasrah. Ya Bante bacain parita untuk saya sajalah supaya saya bisa lahir di surga. Anda yang harus membuat rencana. Untuk lahir di surga perlu rencana. Apalagi kalau kita tidak mau terlahir kembali, mencapai nibbana. Itu juga perlu rencana. Rencana adalah langkah awal. Semua orang yang berhasil diawali karena mau merencanakan. Maka kalau Bapak Ibu yang muda-muda mau berhasil, kuncinya yang pertama, buat rencana. Karena rencana adalah pintu pembuka awal. Mau jadi biku, harus direncanakan. Apapun harus direncanakan. Tidak ada istilah panggilan, itu tidak ada. Seringkali orang bertanya, apakah jadi biku merupakan panggilan? Saya jawab, memang yang manggil siapa? Ini direncanakan. Direncanakan. Kenapa kok direncanakan? Karena punya tujuan. Bapak Ibu dalam hidup juga begitu. Tua maunya bahagia seperti apa? Harus direncanakan. Jangan sampai nunggu dipanggil baru direncanakan. Maka penting bagi kita setiap saat kita perlu merencanakan untuk apa? Mencapai tujuan. Kalau rencananya baik, saya yakin berhasil. Kalau tidak direncanakan, tidak mungkin ada hasil. Jadi perencanaan adalah langkah awal untuk membuka diri kita. Apa yang kita gambarkan nanti akan menjadi satu kenyataan kalau kita rencanakan. Maka di tahun depan, kalau perlu mulai besok, nanti siapa tahu seminggu lagi lupa. Kadang-kadang mudah lupa, keluar dari pintu pagar wihara lupa. Pokoknya mengalir seperti air lah Bante. Ya kalau airnya ini masuk ke pralon, kalau airnya masuk ke pralon bisa dipakai mandi. Kalau airnya masuk ke selokan, bisa nambah-nambahin banjir, kotor. Maksudnya apa? Kalau kita hidup asal jalan mengikuti, tidak punya tahu cara untuk membawa diri, nanti kita bisa terbawa di air yang kotor dan tidak ada guna. Tidak ada guna. Maka dari sekarang, ayo kita buat rencana. Sebagai perumah tangga, rencanakan apa yang jadi rencana Anda. Sebagai pelajar juga harus punya rencana. Dulu kalau saya kuliah, setiap habis terima laporan per semester itu saya selesai, itu saya buat rencana. Targetnya IP-nya berapa? Memang IP saya tidak 4, memang. Tapi kurang lebih, ya mendekatilah. Bukan sombong. Merencanakan. Karena kalau kita merencanakan, kita akan berpikir. Rata-rata mahasiswa, rata-rata anak sekolah, yang penting pagi bangun, dapat uang saku, dengarkan di sekolah, sudah. Pernahkah para mahasiswa, pernahkah berpikir punya IP yang lebih tinggi? Pernahkah berpikir dapat nilai lebih bagus? Tidak pernah. Rata-rata, yang penting ngalir Bante, temannya kuliah bisa kuliah, temannya jalan-jalan bisa jalan-jalan, temannya pulang juga bisa pulang. Kalau Anda pinter, tidak soal. Kalau yang pas-pasan kayak saya, aduh sulit rasanya. Awal masuk, berat. Bahasa Inggris pas-pasan. Pas ditanya, kalau pas bisa dijawab. Kalau tak pas, ya sudah. Tapi karena ada rencana, dipikirkan. Bisa kok.
Maka kalau yang punya kemampuan terbatas bisa mencapai tujuan kalau direncanakan. Memang awalnya kita ini pinter? Bukan. Karena kita dibantu oleh orang tua yang merencanakan, sehingga kita bisa. Sungguh beruntung kalau punya orang tua yang membantu merencanakan. Tapi kalau punya orang tua yang tidak membantu merencanakan, janganlah sedih. Anda punya hak untuk merencanakan hidup Anda. Karena tidak semua orang tua itu tahu apa yang dimau. Kadang-kadang orang tua hanya berpikir, yang penting anak saya cukup pakaian, cukup makan, ada tempat tinggal, ada uang jajan. Tidak pernah orang tua berpikir, nanti kira-kira anak saya mau saya bentuk jadi apa? Kalau mau saya buat supaya dia jadi orang sukses, bekalnya apa? Maka dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Maka dalam Dhamma dikatakan semua ada jalannya. Bahkan penderitaan juga ada akhirnya. Apalagi kehidupan kita. Semua ada jalannya kalau kita mau mulai merencanakannya. Bayangkan penderitaan aja. Lahir, tua, sakit, mati. Itu ada jalan untuk menyetopnya. Apalagi hal-hal kebutuhan sehari-hari. Ada jalannya. Dimulai kalau kita buat rencana. Bagaimana kita membuat rencana? Yang pertama, harus sadar diri. Tujuannya apa sadar diri? Sadar diri ini supaya kita menemukan bagaimana diri kita dan seperti apa diri kita. Kalau kita tahu bagaimana diri kita, seperti apa diri kita, kita akan berpikir dua. Bagaimana cara berpikir saya? Dan apa yang harus saya lakukan? Karena kalau tidak pernah melihat siapa dirinya, tidak pernah melihat bagaimana saya, bagaimana kita bisa menggunakan cara berpikir kita. Karena keberhasilan, salah satunya ada cara, yaitu cara berpikir. Ini yang membedakan kenapa kita harus sekolah. Bayangkan, kenapa kita harus sekolah? Harus tinggi-tinggi. Kadangkala kalau kecil, kalau masih kecil itu semua diapalkan. Semua harus diingat. Kadang-kadang baca buku kayak fotokopi. Jadi di buku sama dengan dipikirkan. Kalau gurunya tanya langsung keluar persis kayak buku. Karena itu yang dari awal kita pelajari. Tujuannya apa nantinya? Tujuannya adalah supaya kita mengajak cara berpikir kita. Kalau tidak pernah dilatih mengingat, bagaimana kita bisa mengingat? Kalau Anda sekarang sudah selesai kuliah, selesai SMA, kalau Anda renungkan. Kita dulu ada belajar bahasa Indonesia, itu ada sinonim-sinonim, ada perumpamaan-perumpamaan. Itu kalau dipikir-pikir memang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kepake. Bahkan kita malah suruh ngapalin kalau ngambil kewarganegaraan itu. Kita ingatkan, ngapalin undang-undang. Undang-undang diapalin pasal 29, pasal 30. Apal. Tujuannya apa? Apakah orang dagang perlu pasal seperti itu? Itu latihan untuk memperkuat memori kita. Nanti jadi orang, orangnya jadi orang tidak mudah lupa. Jadi nanti kalau punya anak, kalau disuruh ngapalin kok tidak mau, saya khawatir nanti gampang lupa di kemudian hari. Memang sekarang banyak asisten. Anda punya handphone, ditulis saja asisten. Bahkan ada cerita orang pergi ke mall, karena tidak mau menggunakan memorinya, tidak mau menggunakan daya ingatnya, supaya dia tidak lupa, dia parkir mobilnya di mana, dia foto.
Ketika dia mau balik ke mobil, handphonenya baterainya mati. Terus bingung, tanya satpam di mana mobilnya. Dia sudah jadi gelisah, khawatir. Itu kesalahan orang modern. Maka cara berpikir inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena semua ada jalannya. Jangan gantungkan yang di luar diri kita. Memang kita modern. Mau ke rumah orang, tidak mau bertanya. Hanya mengandalkan GPS. Kalau satelitnya error, tidak sampai. Kita punya kelebihan. Manusia punya ingatan. Gunakanlah, latihlah. Karena itu untuk mencapai keberhasilan dengan cara berpikir. Cara berpikir itu yang harus dilatih. Maka kalau punya anak kecil, saya titip pesan. Mumpung kalau punya anak, memang sayang sama anaknya. Sekarang semuanya canggih. Sudah menggunakan yang namanya tablet. Itu bukan obat sakit kepala loh ya ibu-ibu. Tablet itu ya yang layarnya itu yang gede. Saya perhatikan anak kecil belum bisa baca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung, sudah dimainkan itu alat. Bayangkan kalau nanti diajarin 1 tambah 1, kelamaan. Masih mending kalau masih mengatakan kelamaan. Tidak mau lebih suka main Angry Bird. Dulu ada zamannya Angry Bird. Bayangkan anak kecil. Maka jangan jejali anak-anak kita yang belum bisa baca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung dengan permainan. Nanti Anda akan mengalami kesulitan mengajar. Anaknya juga akan mengalami kesulitan belajar. Karena otaknya sudah diisi dengan hiburan. Ngerjakan matematika, pusing, larinya hiburan. Latihan menulis, pegel, larinya hiburan. Membaca, tidak bisa, larinya hiburan. Orang tuanya mengeluh dadanya. Kok anak saya kok sulit diajak belajar? Pertanyaannya, Anda sendiri yang salah ngajar sejak awal. Orang tua senang kalau punya anak-anaknya diam. Ya anak saya tidak rewel Bante. Tapi pernahkah Anda berpikir nanti efeknya? Karena apa yang dimainkan menimbulkan rasa senang dan muncul dalam otak. Susah sedikit tidak tahan. Jadi jangan sampai nanti kalau bisa tunggu dulu kalau sudah bisa 3. Membaca, menulis sama berhitung. Baru dikasih. Anak kecil tidak stres-stres seperti kita kok. Jadi tidak perlu hiburan sejak awal. Bante di rumah terus bete kali. Nyatanya dia tidur juga gampang kok. Hanya Anda saja yang membuat-buat. Seolah-olah daripada kasihan Bante, saya tinggal ke kantor terus, dia kan di rumah terus bete Bante. Orang bete tidak bisa tidur, orang bete itu galau. Anak-anak Anda? Enggak. Maka di sini dengan belajar mungkin awalnya sulit. Itu adalah melatih supaya anak-anak kita bisa mencapai tujuan nantinya. Karena di situ mengajarkan cara berpikir. Jangan ganti ajaran cara berpikir dengan hiburan. Sayang. Maka anak sekarang meskipun fasilitasnya banyak, tapi sedikit yang pandai. Sedikit. Dia bisa pandai kalau ditekan. Les ini, les itu, les ini, les itu. Baru bisa pandai. Ingat dulu Bapak Ibu pernah ikut les? Les pun itu karena les musik, karena orang tuanya tidak bisa main musik. Les membaca ada? Tidak sempat. Les berhitung aja? Tidak ada. Les menulis juga tidak ada. Sekarang ada les. Les menulis, les membaca, les berhitung. Kenapa anak sekarang pandai tetapi kok lama diajak untuk kerja keras? Karena kemudahan dari awal. Karena kesulitan awal itu membantu menguatkan tentang cara berpikir kita.
Maka orang kuno-kuno dulu tidak pernah ada yang ngeluh. Bahkan nulis status di FB tidak ada. Tidak ada orang tua-tua kuno dulu, tidak ada. Orang sekarang apa-apa dikomentari, banyak keluhnya. Hidup ada tantangan, tapi cara berpikir itu yang perlu kita pelajari. Maka kalau kita sudah punya kesadaran diri, nanti kita tahu cara berpikirnya. Kalau dulu waktu saya sekolah, saya lihat teman-teman saya pandai semua. Saya pertama merasa kecil hati. Saya kemudian berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa mengejar. Memori saya juga tidak sehebat yang lain. Saya lebih tua daripada yang lainnya. Tapi syukur saya punya asisten tape recorder. Jadi gurunya ngomong, saya recorder. Sampai wihara saya ulang. Besok ujian, tahu semua jawaban. Karena semalam diulang seperti guru ngajar. Itu adalah cara berpikir. Ada kekurangan, kalau kita pikirkan ada solusinya. Kita mungkin tidak mengerti bahasa dia. Kalau kita putar, kita rekam, kita putar, kita rekam. Bisa menangkap di dalam pikiran. Tapi anehnya teman-teman saya, ketika saya ajak untuk merekam, mereka tidak mau. Padahal HP-nya canggih, bisa untuk merekam suara. Lebih dipakai untuk main game. Tidak pernah berpikir untuk ayo direkam. Karena kalau direkam tidak usah tanya bab sekian apa, sudah tahu. Makanya kalau ada kekurangan pasti ada jawabannya. Cara berpikir, kesulitan bisa teratasi, target bisa dicapai. Kalau kita bisa membuat cara berpikir kita. Nanti kalau cara berpikir sudah ada, nanti kita perlu siapkan yang namanya apa yang harus kita lakukan. Apa gunanya apa yang harus kita lakukan? Ini untuk merubah ide, gagasan menjadi satu kenyataan. Banyak orang punya harapan, banyak orang punya cara berpikir, banyak. Tapi sedikit sekali yang mau melakukan. Karena melakukan adalah kunci untuk merubah ide menjadi satu kenyataan. Gagasan bisa menjadi hal yang nyata, bukan hanya impian semata. Maka Bapak Ibu juga begitu, punya gagasan. Gagasannya apa? Pengen kaya. Pengen kaya Bante, bagus. Tapi pertanyaannya, apakah yang dilakukan sudah menunjang? Gaji saya besar Bante, bagus. Kartu kredit saya juga banyak. Ya ini yang jadi kurang. Ada kisah yang nyata. Dia punya harapan ketika dia masuk tahun baru, dia selalu berpikir saya ingin kaya. Dan karmanya baik. Setiap tahun ada peningkatan gaji. Gajinya meningkat. Logikanya gaji meningkat bisa nyimpenlah cara sederhananya. Masalahnya orang modern, gaji meningkat, gaya hidup juga meningkat. Dulu pakai kaos biasa, sekarang pakai kaos yang luar biasa. Maksudnya apa? Kalau kaos biasa cuci kering, sudah. Karena kaosnya luar biasa harus di laundry. Ngeringkannya harus pakai dry clean. Itu pakai ongkos lebih besar. Dulu kalau sakit baru ke dokter. Sekarang tidak sakit sudah ke dokter. Ngapain Bante? Perawatan kulit. Jadi semestinya duitnya bisa nabung, jadi kepake juga. Meskipun gajinya besar, karena gaya hidup tidak dikendalikan, sampai kapanpun tidak akan bisa tercapai harapannya. Anda punya ide? Maka renungkan tindakan-tindakan yang selaras dengan harapan Anda. Jangan sampai Anda tidak mendukung apa yang Anda lakukan. Zaman sekarang tidak ada orang Indonesia yang kesusahan. Tidak ada logikanya. Hanya gaya hidupnya yang tidak bisa diturunkan. Naik seiring naiknya gaji.
Kalau dulu gajinya masih 2 juta, makannya di pinggir kali. Sudah naik gaji, makannya pakai delivery. Jadi udah meningkat, bagaimana sudah bisa? Enggak selaras, enggak bisa. Maka cara berpikir harus diimbangi dengan tindakan. Itu bisa dimunculkan kalau Bapak Ibu mau menyadarkan diri Anda sendiri. Tujuan Anda bisa tercapai. Kekayaan dunia bisa tercapai. Karena berumah tangga, paling dasar, kekayaan dunia bisa tercapai. Punya cara berpikir, kemudian melakukan tindakan yang sejalan. Bisa mencapai surga, dimulai dari cara berpikir dan tindakan sejalan juga. Demikian tujuan-tujuan yang lainnya. Maka kalau kita sudah punya satu rencana di dalam kehidupan kita, kalau yang belum, segeralah temukan. Kalau yang sudah, segeralah perbaiki, supaya lebih baik lagi. Lakukan kapan? Saat ini. Kalau kita punya harapan agar anak kita jadi baik, keluarga kita jadi baik, ekonomi kita jadi baik, lakukan dari saat ini. Karena yang lalu sudah berlalu, bukan milik kita. Masa depan juga belum milik kita, karena dia tidak pasti. Maka seperti apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam Bhaddikarata Sutta, Ajewa Kicamata Pangko Janang Maranang Suwe, lakukanlah saat ini. Siapa tahu kematian datang di esok hari. Artinya apa? Artinya jangan menunda-nunda. Kalau kita punya harapan, kalau kita punya perencanaan, cobalah dimulai saat ini. Kalau mau menulis, bukalah laptop saat ini. Kalau mau membaca buku, bukalah buku saat ini. Jangan nunggu nanti dan akhirnya tidak terselesaikan. Waktu cepat berlalu. Jangan jadi orang dikejar-kejar waktu. Wah, sudah waktunya udah datang. Baru sudah pusing kepontang-panting. Maka rencana ini sangat penting supaya kita bisa merealisasi apa yang menjadi tujuan kita. Lakukan saat ini. Apa yang harus selalu kita tanamkan? Di dalam Dhamma ada 4 idipada. 4 hal yang mendukung sikap untuk mencapai tujuan dari apa yang kita rencanakan. Yang pertama disebut canda idipada. Yaitu punya yang namanya rasa senang, rasa puas pada apa yang sedang dikerjakan. Jadi kita punya ada passion, ada minat pada apa yang kita kerjakan. Tujuannya apa? Itu langkah awal. Kalau awal tidak suka, tidak mau melanjutkan. Pekerjaan apapun yang kita geluti, harus punya yang namanya rasa suka, rasa senang pada apa yang kita kerjakan. Jadi kalau jadi ibu rumah tangga senang pada apa yang dikerjakan, nanti sukses. Jadi perumah tangga, jadi pengusaha, jadi orang dagang, harus senang pada yang dikerjakan. Karena senang ini sebagai langkah awal yang mendorong seseorang. Anda berbakat, Anda punya kemampuan, Anda punya pendidikan tinggi. Kalau Anda tidak minat, tidak akan Anda lakukan. Maka rasa senang atau canda ini untuk memunculkan minat. Bahkan Anda tidak berbakat sekalipun, kalau ada minat, bisa loh. Siapa yang di sini bakat meditasi? Wah, Bante tidak ada bakat meditasi. Tapi kalau Anda minat, saya yakin Anda bisa. Minat itulah rasa suka pada apa yang kita kerjakan. Kalau direnungkan, tidak ada orang yang berbakat. Tapi yang membuat orang menjadi solid semakin kuat karena selalu menjaga minatnya, rasa suka pada apa yang dikerjakan. Tapi masalahnya orang ini lebih suka hasil.
hasil. Kalau kerja lebih suka gaji ketimbang hari-hari yang dilewati. Sehingga kalau gajian senang, kalau pas hari tua menanti-nantinya. Kalau hari Minggu dia senang, kalau hari Senin mengatakan kerja lagi. Hari Sabtu berpikir libur, tapi kalau sudah libur berpikir kerja lagi. Kenapa kok bisa muncul rasa gerah? Karena tidak menikmati apa yang sedang dikerjakan. Lebih menyukai hasil. Hasil itu hanya efek paling akhir. Sedangkan waktu yang kita lewati lebih banyak proses. Kalau Anda bekerja, berapa kali Anda digaji? 1 bulan? Kalau saya kerja di pabrik, ya sebulan bisa 4 kali Bante. Setiap akhir minggu. Kalau saya kerja kantoran, ya sebulan sekali. Artinya, banyak waktu yang kita miliki, banyak waktu yang kita gunakan bukan saat menerima gajian. Tapi banyak waktu yang kita lakukan dengan apa yang kita kerjakan. Karena nanti kalau Anda hanya menyukai pada hasil, ketika hasilnya tidak sama, Anda kecewa. Kecewanya tambah 2. Melakukan tidak ada rasa senang, hasil tidak memuaskan, Anda menderita. Maka kita perlu memperbaiki diri kita, munculkan rasa suka pada apa yang kita kerjakan. Sesulit apapun, sukai. Syukur-syukur kalau Anda bisa sampai melupakan waktu. Maka kalau Anda bekerja kok sampai melupakan waktu, berarti Anda di situ, Anda benar-benar minat. Minat Anda kelihatan. Tidak usah datang tes minat dan bakat. Jadi Anda bisa ngukur minat Anda kalau Anda bisa mengetahui pekerjaan apa yang membuat Anda sampai Anda lupa waktu. Memang sampai sekarang belum ada pekerjaan game, belum ada. Biasanya orang-orang itu daripada bengong habis waktunya untuk main game. Tidak ada pekerjaan game. Kecuali Anda jadi penjaga warnet. Baru setiap hari kerjanya game. Tapi kalau orang pada umumnya, banyak yang kita hadapkan pada persoalan. Munculkan rasa suka pada apa yang kita kerjakan. Kalau kita ada suka, pikiran kita akan damai bersama pekerjaan kita. Kita akan punya rasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Keberhasilan akan semakin menunjang kalau kita punya rasa suka. Jadi yang pertama, ya Bapak Ibu latihan apapun, kayak ke wihara juga ada rasa suka ke wihara. Karena rasa suka itu akan memperkuat diri kita. Di kantor juga ada rasa suka pada apa yang kita kerjakan dimanapun. Pada tindakan yang bermanfaat, cobalah munculkan rasa suka, rasa senang, agar mencapai apa yang menjadi kita tujukan. Itu yang pertama. Punya yang namanya canda. Yang kedua, punya wirya, semangat. Kenapa kok perlu semangat? Semangat ini adalah pembakar. Apa lawannya semangat? Sebetulnya tidak ada orang malas. Apalagi umat Buddha malas itu tidak ada. Hanya kurang yakin. Kalau yakin, saya yakin, semangat. Ayo meditasi, ayo baca parita. Kenapa kok tidak bersemangat? Karena tidak yakin. Yakinnya nunggu kalau sudah sakit. Baru yakin. Wah, kalau sakit begini baru baca parita. Sakit begini baru meditasi. Masa kita menumbuhkan keyakinan kalau sampai sakit? Sama juga, masa kita nunggu semangat kalau kita jatuh miskin baru semangat? Apakah orang semangat itu harus nunggu kalau kita sampai jatuh banget? Ibaratnya sudah sampai dasar, tidak jatuh lagi baru bangkit. Kan tentu tidak. Kita harus punya yang namanya kesadaran. Punya semangat. Karena semangat ini yang mendorong kita maju.
Jadi semangat ini kita perlukan. Terus bersemangat. Sesulit apapun semangat. Semangat itu akan memunculkan rasa ingin tahu. Maka kalau meditasi punya semangat akan muncul rasa ingin tahu. Kalau 1 jam saya lewati begini. Kalau 2 jam nanti bagaimana? Tapi kalau tidak punya semangat, belum 1 jam. Sudah pulang duluan. Belum 5 menit. Sudah pikirannya sudah mengucapkan Sakisata Bhavantu Sukhitata. Kenapa kok mentalnya rendah? Karena tidak punya semangat. Tidak punya keyakinan pada apa yang dikerjakan. Maka kalau kita punya keyakinan, akan menunjukkan semangat. Semangat akan membuat langkah kaki semakin lebar. Langkahnya bergerak dengan cepat. Kalau punya semangat. Kalau tidak semangat, ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu, orang hidup ini tidak susah. Asal mau keluar rumah dan mau obah. Obah itu artinya bergerak. Mau keluar rumah, obah, pulang bawa berkah. Semangat. Karena semangat adalah menggerakkan kita. Maka gerakkan. Sudah ada ide, sudah ada rasa senang, gerakkan terus, gerakkan terus. Karena keberhasilan ditunjang oleh semangat. Maka di dalam Bodhipakya Sutta, syair-syair menuju pencerahan, itu dikatakan, dijelaskan di sana, jumlah wirya atau semangat yang diperlukan itu banyak sekali. 7 bojangga di dalamnya juga ada wirya. Pancabala juga ada wirya. Secara disimpulkan, untuk mencapai keberhasilan, semangat diperlukan. Maka nanti kalau sudah punya tujuan, sudah ada gambaran, rencana, nanti berjalannya waktu tetap semangat. Kadang-kadang kita ini semangatnya itu hangat-hangat. Ya itu teruskan sendiri. Jadi kadang-kadang hangatnya begitu, wah baru semangat, sudah kendor lagi. Harus tetap dijaga, dimunculkan. Karena itu penunjang keberhasilan yang kedua. Yang ketiga, punya yang namanya cita. Cita itu artinya perhatian, keteguhan pada apa yang dikerjakan. Pikirannya selalu perhatian. Dia melakukannya dengan sepenuh hati, memperhatikan. Kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, akan mengurangi kelalaian. Kita tidak mudah lalai, tidak mudah ceroboh. Kenapa? Ada perhatian. Perhatian ini juga membantu agar pikiran kita ini tidak mudah beralih. Kadang-kadang kita kan mudah beralih. Ceritanya mau ke Wihara Dhammacakka. Ceritanya. Dari rumah di Kemayoran. Belum sampai Dhammacakka, pasti lewat lampu merah di sana. Ya kan? Di lampu merah ada iklan. Mulai muncul perhatian pada iklan. Karena perhatian untuk kewiharan tidak dijaga, jadinya pikirannya menjadi lalai dan pindah tujuan. Kalau ke Sunter ke Dhammacakka, belok ke kanan, tembus sebelahnya Dhammacakka, Sunter Mall. Bisa berubah arah. Kenapa tidak diperhatikan? Karena di jalan tadi ada pengganggu, ada hal, sehingga membuat pikiran kita bisa mudah berbelok. Kalau kita di rumah, kita kerja, kadang-kadang kan begitu, ngetik-ngetik. Kan pekerjaan orang kota kan ngetik-ngetik, tidak ada yang nyangkul kan. Ngetik-ngetik, cari berita. Malah waktunya habis baca berita. Kan begitu kadang-kadang. Bante, maaf ya saya kirim artikelnya telat. Udah kenapa? Semalam rencananya mau saya kerjakan, tapi berita Bante di itu beritanya wah bagus. Tahu-tahu sudah jam 10.
Saya jadinya ngantuk. Maaf ya Bante, jadi saya tidak kirim hari ini artikelnya. Tidak apa-apa lah. Dari pelajaran itu kita diingatkan, kenapa kita bisa beralih? Karena cita atau perhatian pada yang kita kerjakan tergantikan. Maka demikian pula, kalau Bapak Ibu latihan tujuan untuk meditasi, kadang-kadang juga begitu. Sudah duduk gitu, pikiran tuh kadang-kadang nyelinap. Wih, jam 8, udah selesai lah. Mau cepat-cepat pulang, mau lihat Mahabharata. Saya sih tidak tahu, hanya orang-orang kalau saya pulang, kalau pulang ke desa gitu, kok pada pulang ini kenapa nih? Ada Mahabharata Bante, nanti pulang lagi ke sini, balik lagi Bante. Mungkin orang di sini mungkin juga sama kali ya. Maka kalau hari Rabu, Kamis, Jumat belum selesai meditasi kok sudah pada bubar. Jangan-jangan dapat cepat-cepat mau lihat Mahabharata. Itu menjadi satu hal yang membuat kita tujuan tidak tercapai karena ada hal yang baru. Kadang-kadang juga begitu, saya mau berbuat baik. Dari rumah ke wihara. Punya niat untuk berdana. Di depan pintu wihara ada orang jualan es. Dananya besok-besok aja lah. Nggak jadi. Terus kemudian selesai esnya habis. Tadi ceritanya kan mau dana. Sudahlah minggu depan. Kenapa pikiran kita tergantikan? Karena cita tidak selalu bersama kita. Maka supaya kita menuju langkah kita untuk mencapai keberhasilan, tetap dijaga perhatian pada apa yang dikerjakan. Perhatian. Karena orang ini pikirannya seperti di Dhammapada. Seperti ikan yang diletakkan di tanah, menggelepar-gelepar. Maka kalau untuk diajak kebaikan, kadang-kadang penuh dengan penolakan. Kenapa ya Bante? Kalau nonton TV saya betah, kalau nyanyi saya betah. Tapi kalau disuruh baca parita, meditasi, ke wihara, kok rasanya kayak enggak betah ya Bante? Saya tahu Bante, itu semua kan jalan menuju ke surga Bante. Tapi kenapa ya Bante kok saya jadi tidak betah ya? Masalahnya kita belum biasa. Kayak ikan. Ikan biasanya di air. Kalau ditaruh di darat, dia loncat-loncat. Kita juga begitu. Biasanya di dunia yang serba gemerlap, disuruh di wihara yang biasa-biasa. Kadang-kadang umat Buddha disuruh ke wihara ini, waduh males. Kenapa? Alasannya kan di wihara cuma duduk di kursi tidak duduk di kursi Bante. Duduknya di karpet. Sudah gitu karpetnya tidak ada busanya lagi Bante. Apalagi kalau saya datang telat duduknya di bawah pohon pakai tikar, pegel Bante. Jadi itu yang membuat saya tidak minat. Stop. Katakan dalam diri Anda, belum biasa. Jadi jangan sampai pikiran baik Anda tergantikan. Karena namanya target orang hidup kan banyak. Maka banyak hal yang bisa kita sinkronkan, yang bisa kita samakan. Agar tujuan menjadi satu kenyataan. Jadi yang ketiga punya cita. Yang keempat punya namanya wimangsa. Wimangsa itu artinya selidiki. Renungkan kembali apa yang kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki. Kan ada setiap langkah itu ada yang salah. Setiap hal belum tentu semuanya berhasil. Maka di akhir kita perlu merenungkan kembali. Istilahnya evaluasi. Kenapa kok perlu dievaluasi? Kan yang lalu sudah berlalu kan Bante. Kok masih perlu dievaluasi? Tujuannya supaya lebih baik lagi. Maka nanti di akhir tahun, selain membuat rencana, juga dievaluasi. Jangan hanya di akhir tahun, hanya menyalakan kembang api. Tetapi juga direnungkan, evaluasi. Apakah saya lebih baik daripada tahun kemarin? Apakah saya masih seperti kembang api? Kalau disentuh sedikit nyala dan kemudian meledak. Apakah seperti kembang api? Indah dilihat, tapi kalau didekati terasa panas. Evaluasi. Jadi setiap kemajuan kita perlu evaluasi. Evaluasi yang baik ditingkatkan,
yang belum baik diperbaiki. Maka di tahun baru bukan hanya sekedar maaf-maafan. Maaf jika di tahun 2014 saya ada kesalahan. Nanti di 2015 lakukan lagi. Nanti di akhir 2015 minta maaf lagi. Nanti dimaafkan lagi. 2016 maaf lagi. 2017 mohon maaf. Biasanya hidup nanti tidak ada perubahan. Hanya maaf-maafan. Evaluasi tujuannya supaya memperbaiki. Memang orang lebih senang kalau minta maaf. Tapi kalau disuruh memperbaiki bilangnya apa? Bante, ini sudah watak saya Bante, sehingga tidak bisa berubah. Kadang-kadang kan begitu kan? Kalau marah-marah kemudian minta maaf, kemudian rubahlah marahnya dengan keramahan. Bante, ini sudah watak saya dari kecil. Mungkin juga punya watak juga. Kalau marah nanti minta maaf, marah lagi minta maaf, marah lagi minta maaf. Lama-lama siapa yang sudi maafkan? Makanya di akhir tahun, renungkan kembali supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Apa yang sudah kita lewati, yang buruk-buruk diperbaiki, bukan disesali. Diperbaiki supaya lebih baik lagi. Yang sudah baik ditingkatkan lagi. Syukur-syukur ya masih lebih baik. Karena kalau kita punya renungan ini, apa yang kita lakukan selalu punya manfaat. Jadi kalau nanti kita di akhir tahun kita renungkan, saya mau ke surga, direnungkan. Dalam 1 tahun berapa kali saya ke wihara, dicatat. Saya umat Buddha yang baik Bante. Kalau hari besar, saya baru datang. Oh berarti 1 tahun berarti 4 kali. Paling besar Bante. Oh berarti setahun cuma sekali. Jangan sampai cuma setahun. Cuma sekali hari Waisak. Syukur-syukur kalau tidak pergi, akhir tahun tidak punya rencana rekreasi, besok ada minggu terakhir di tahun 2014, bagi yang tidak rekreasi datang puja bakti. Kenapa? Karena itu juga berguna. Nanti jangan sampai di akhir tahun, tanggal 28 minggu depan nanti tidak ada yang datang. Kenapa kok tidak datang? Habis nanti saya dikira orang tidak punya duit, Bante tidak pergi rekreasi. Jadi di rumah gitu. Orang kota itu begitu. Kalau akhir tahun ditanya, mau kemana? Oh, macam-macam diceritakan, rekreasi semua. Luar negeri semua. Luar negeri. Kemarin saya baru sampai dari Pekanbaru. Bante saya permisi dulu. Saya mau pergi kemana? Luar negeri. Jadi bagi Bapak Ibu yang di sini yang merasa tidak bisa keluar negeri, jangan kecil hati. Hari Minggu masih puja bakti. Tidak kalah hebohnya. Tidak kalah meriahnya. Jadi jangan kecil hati. Isi waktu kita dengan kebaikan sebagai bekal untuk mencapai tujuan. Buatlah perencanaan dalam hidup Anda, sadari tentang diri Anda, supaya menemukan cara berpikir dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Dan terus kembangkan 4 hal dalam diri Anda. Punya rasa suka pada apa yang kita kerjakan. Punya semangat pada pekerjaan kita. Punya perhatian. Dan juga yang terakhir, evaluasilah. Siapa tahu ada kekurangan. Supaya lebih baik lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda mengerti, menambah kehidupan Anda menjadi lebih baik dengan memulai dengan merencanakan. Semoga apa yang menjadi harapan Anda bisa terlaksana. Semoga kebajikan selalu melindungi Anda. Semoga keluarga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.